Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kami yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 3 di tema 1 untuk kelas 6 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh gambarnya ya. Biasanya kan kalau penerapan sila Pancasila itu antar manusia, melainkan di sini antara makhluk hidup, baik itu hewan atau juga makhluk hidup yang lainnya. Di sini ada tumbuhan. Kemudian materi yang kedua adalah menuliskan simpulan dari teks. Jadi kalau ada teks, maka kita dapat membuat berupa simpulan dengan cara kita tulis teks yang kita baca tadi. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang saya jelaskan. Materi pertama adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya adalah hewan peliharaan. Jadi kalau sila Pancasila yang biasanya kita lakukan penerapannya untuk manusia, maka kita juga bisa melakukan atau mengamalkan sila-sila yang kita sudah pahami, kita sudah hayati dengan cara memelihara hewan peliharaan kita dengan mengkaitkan dengan sila Pancasila yang sudah kita hayati. Berarti otomatis memelihara hewan tersebut didasari dengan ketulusan hati, sehingga hewan yang kita pelihara merasa nyaman, merasa bangga ketika jadi hewan peliharaan si pemiliknya. Nah, di sini contohnya adalah si pemiliknya, si gadis ini sedang memberi makan makanan yang cukup dan bergizi untuk hewan peliharaannya, yaitu hewan kucing ya, dengan sangat perhatiannya ya. Ini adalah contoh dari penerapan sila Pancasila yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini juga ada contoh, ada seorang anak ya sedang memberikan makanan berupa ikan dan nasi nih. Mudah-mudahan betul gambarnya, kepada kucing yang dia temui di halaman atau di kebun. Karena di sini ada banyak ya, ada pepaya, ada pisang, ada pohon mangga. Nah, kita sebut aja ini adalah sebuah kebun. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Ini contohnya ya. Dia sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaannya. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Ini terkandung dalam sila pertama Pancasila ya. Sebagai bukti rasa syukur, kalau udah menyangkut rasa syukur kepada Tuhan, maka menyangkut sila yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah kita bersyukur atas karunia hewan peliharaan kita, yaitu dengan cara merawat hewan peliharaan yang sakit. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, ketika dia sakit, maka kita coba mengobati atau merawat sakit yang dia terima si hewan tersebut dengan baik, sehingga hewannya dapat sembuh seperti sedia kala. Dan ini merupakan pengamalan atau penerapan dari sila kedua Pancasila. Yang ketiga adalah bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Nah, keragaman yang dimiliki dalam hal sifat memelihara hewan, di sini ada kucing, nanti bisa jadi kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari berupa burung. Nah, burung aja beraneka ragam ya. Begitu juga dengan kucing, ada kucing yang dari Indonesia, ada kucing yang dari manapun, seperti kucing Persia. Nah, ini kan sangat beragam ya, dan sangat banyak. Keanekaragaman pula ini itu merupakan pengamalan dari penerapan sikap sila ketiga Pancasila. Keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan.
dalam setiap keluarga ada bapak, ibu, kakak, adik misalkan. Maka dalam merawat hewan peliharaan kita harus bisa membagi-bagi tugasnya. Siapa yang memberi makan, siapa yang membersihkan kandangnya, itu dalam pembagian tugasnya kan biasanya dimusyawarahkan. Nah, di musyawarah keluarga yang kita lakukan ini adalah salah satu contoh ya penerapan dari sila keempat Pancasila. Jadi cukup kompleks ya. Dari yang pertama sampai yang keempat semuanya terkandung dalam sila Pancasila. Yang terakhir adalah yang kelima, membagi tugas merawat hewan. Jadi kalau tadi sudah membagi tugas merawatnya hewan peliharaannya, nah, di sini membagi tugas merawat hewannya dengan adil. Jadi setiap anak, setiap anggota keluarga dibagi tugas-tugasnya. Misalkan hari Senin siapa, hari Selasa siapa, sampai dengan hari Minggu. Nah, pembagian tugas ini merupakan sikap yang adil dan merupakan juga pengamalan dari menerapkan sila kelima Pancasila. 5 hal ini adalah contoh dan sekaligus dari penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan yang ada di rumah kita maupun dimanapun. Adapun kalau kamu tidak memelihara hewan peliharaan, nah setidaknya kamu dapat memahami akan 5 hal ini. Jadi kalau bersyukur berarti dia sila yang pertama, kalau dia bisa merawat dengan baik hewan peliharaannya, bahkan yang sakit atau enggak, itu sila kedua dan seterusnya. Mudah ya kita memahaminya ya, karena di sini ada contohnya masing-masingnya. Nah, di sini ada kita gambar nih. Mudah-mudahan kamu bisa nih. Sebutkan penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut. Nah, di sini ada gambar seorang anak ya, sedang mengelus-elus hewan peliharaannya. Nah, ini kira-kira nih sila keberapa nih? Nah, merawat. Sila bagian dari merawat hewan peliharaan. Nah, kalau kamu bisa, silakan kamu jawab. Nah, ketika kamu jawab, kamu ulangi video pembelajaran ini. Jawaban kamu tepat atau enggak, nah, tinggal kamu ulangi videonya termasuk sila yang berapa. Mudah-mudahan jawaban kamu benar ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, menuliskan simpulan dari teks. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau inti dari teks tersebut, atau inti sari dari teks tersebut. Jadi kalau kita mau membuat simpulan berdasarkan teks, baik itu teks yang panjang atau teks bacaan, jadi yang perlu kita perhatikan adalah pokok permasalahannya. Jadi dia membahas apa, yang di situ kira-kira masalah apa yang dimunculkan. Nah, dari situlah kamu dapat menemukan simpulan dari sebuah teks bacaan yang kamu baca. Selain itu atau setelah itu, kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Jadi kalau ada paragrafnya banyak, kemudian ada permasalahannya dalam setiap paragraf ada, atau intisarinya ada, maka kita bisa menulisnya dalam bentuk kalimat. Kalimat pertama isinya paragraf apa, kalimat kedua terdapat dalam paragraf apa. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Selain itu, gunakanlah kosakata baku dalam menuliskan kesimpulan. Kesimpulan yang kita bikin dari permasalahan yang ada, yang kita comot, kita ambil ya dari teks bacaan yang kita baca, gunakanlah dari kita menggunakan kosakata baku yang baik. Jadi menggunakan kata baku yang baik kalau kita setelah kita mengambil permasalahan pokok yang ada dalam sebuah bacaan. Jadi penting juga nih ya, jangan mengambil asal comot gitu dari bacaan teks yang kita baca atau kita mau ambilkan kesimpulannya, tapi kosakatanya tidak baku. Nah, ini berantakan jadinya. Melainkan kesimpulannya jadi tidak menarik. 3 hal ini adalah cukup penting ya ketika kamu mau menuliskan simpulan dari teks
yang kamu baca atau yang kamu dengarkan. Setelah kamu memahami video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, materi pertama dan kedua, silakan jawab soal-soal latihan berikut, terdiri dari 2 soal. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Silakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, selamat menuliskan jawaban kamu ke buku tulis sesuai dengan arahan atau perintah dari Pak Guru dan Ibu Guru kamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dari video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.